dengan Firda Naila Safira? Iya, dengan saya sendiri. Baik, saya cek dulu ya. Baik, saya mulai pertanyaannya. Bisa perkenalkan diri Anda secara lengkap? Baik, perkenalkan, nama saya Firda Naila Safira. Saya lahir dan besar di Probolinggo. Dan saya lulusan SMK Negeri 1 Probolinggo dari jurusan Manajemen Perkantoran. Sejak sekolah, saya memiliki ketertarikan di bidang administrasi dan pelayanan. Karena menurut saya, pekerjaan di bidang ini adalah ujung tombak dari keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan. Saya pernah mengikuti program PKL di salah satu kantor pemerintahan, dan di sana saya belajar banyak tentang bagaimana menangani tamu, mengelola dokumen, serta menjaga etika dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Saya adalah pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan selalu berusaha menyelesaikan tugas dengan sebaik mungkin. Saya juga senang belajar hal baru dan mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Itulah kenapa saya merasa siap untuk mengembangkan tanggung jawab sebagai customer service di PT Kereta Api Indonesia. Mengapa Anda tertarik melamar sebagai customer service? Alasan utama saya adalah karena saya suka berinteraksi langsung dengan banyak orang dan membantu mereka menyelesaikan masalah. Bagi saya, customer service bukan hanya tentang menjawab pertanyaan pelanggan, tetapi lebih dari itu, yaitu menciptakan pengalaman yang menyenangkan dan berkesan. Ketika saya mengetahui bahwa PT Kereta Api Indonesia membuka lowongan untuk posisi ini, saya merasa ini adalah peluang besar bagi saya untuk belajar langsung di lingkungan kerja yang profesional dan berstandar tinggi. Saya percaya dengan memberikan pelayanan terbaik, kita bisa membangun kepercayaan pelanggan dan citra perusahaan. Saya ingin menjadi bagian dari itu. Baik, apa yang akan Anda ketahui tentang tugas dan tanggung jawab seorang customer service? Menurut saya, customer service bertugas sebagai garda terdepan dalam menghadapi pelanggan. Tanggung jawabnya mencakup memberikan informasi yang jelas, membantu pelanggan dalam proses pembelian atau penukaran tiket, menangani keluhan dengan tenang dan ramah, serta menjaga kepuasan pelanggan selama berada di lingkungan perusahaan. Khusus di PT Kereta Api Indonesia, peran ini sangat vital karena berhubungan langsung dengan ribuan pelanggan setiap harinya. Customer service harus bisa menjawab sebagai pertanyaan dengan cepat dan tepat, serta menangani komplain dengan penuh empati dan solusi. Selain itu, penting juga untuk menjaga penampilan dan komunikasi agar tetap profesional. Menurut Anda, mengapa kami harus menerima Anda di posisi ini? Saya percaya bahwa saya memiliki kombinasi antara latar belakang pendidikan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk posisi ini. Latar belakang saya di jurusan Manajemen Perkantoran memberi saya bekal dan bidang administrasi dan pelayanan. Selama PKR,
Saya terbiasa menghadapi berbagai macam karakter masyarakat. Saya juga tipe orang yang bertanggung jawab, disiplin, dan suka bekerja dalam tim. Saya tidak hanya ingin bekerja, tetapi juga ingin belajar, tumbuh, dan memberi kontribusi positif untuk perusahaan. Jika diberi kesempatan, saya akan memberikan yang terbaik dan menjadi pribadi yang bisa diandalkan. Apa kelebihan Anda yang dapat mendukung pekerjaan sebagai customer service? Baik, saya memiliki beberapa kelebihan yang relevan, seperti kesabaran, kemampuan mendengarkan, dan kemampuan komunikasi yang baik. Saya juga terbiasa bekerja dengan teliti dan sistematis. Ketika saya menghadapi pelanggan yang marah atau panik, saya bisa tetap tenang dan fokus pada solusi, bukan pada emosinya. Saya percaya bahwa pelayanan yang terbaik dimulai dari kemampuan untuk memahami dan menghargai orang lain. Kelebihan lainnya adalah saya cepat belajar, tidak mudah menyerah, dan memiliki motivasi kerja yang tinggi. Apa kekurangan Anda dan bagaimana Anda mengatasinya? Kekurangan saya adalah terkadang saya terlalu perfeksionis dalam menyelesaikan tugas. Saya ingin semuanya sempurna. Bahkan untuk hal-hal kecil, hal ini kadang membuat saya menghabiskan lebih banyak waktu dari yang seharusnya. Tapi saya menyadari hal itu dan mulai belajar membuat prioritas. Saya menetapkan batas waktu untuk menyelesaikan pekerjaan, lalu mengevaluasi hasilnya agar tetap efisien. Saya juga terbuka terhadap masukan dari orang lain agar tidak terjebak pada standar pribadi yang justru bisa mengakibatkan kerja ini. Seberapa mahir Anda dalam menggunakan Microsoft Office atau sistem komputer lainnya? Baik, saya cukup mahir menggunakan Microsoft Office, terutama Word dan Excel. Selama di sekolah dan di PKL, saya terbiasa membuat laporan surat resmi dan data administrasi menggunakan komputer. Saya juga belajar dasar-dasar sistem informasi dan manajemen. Jika di PT KAI menggunakan sistem internal atau perangkat lunak tertentu, saya siap belajar. Saya cukup cepat memahami sistem baru karena sudah terbiasa menggunakan komputer untuk tugas sekolah dan pelatihan. Jika diminta lembur untuk menyelesaikan layanan pelanggan, apakah Anda bersedia? Iya, saya sangat bersedia. Saya memahami bahwa pelayanan publik tidak bisa dibatasi oleh jam kerja biasa, terutama jika ada situasi darurat, lonjakan penumpang, atau kebutuhan mendesak lainnya. Saya siap menyesuaikan diri dengan ritme kerja perusahaan demi memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Komitmen saya adalah menyelesaikan tugas sampai tuntas, bukan hanya sampai jam kerja selesai. Apa harapan Anda jika diterima di posisi ini? Harapan saya bisa berkembang sebagai pribadi dan profesional. Saya ingin belajar langsung di lingkungan kerja yang disiplin, terstruktur, dan berorientasi pada pelayanan seperti di PT Kereta Api Indonesia. Saya juga berharap bisa memberi kontribusi nyata, bahkan sekecil apapun terhadap kepuasan pelanggan dan kelancaran operasional. Harapan lainnya adalah bisa memiliki jenjang karir dan terus mendapatkan ilmu serta pengalaman baru. Pernahkah Anda bekerja dalam tim layanan pelanggan? Ceritakan pengalaman Anda. Iya, saya saat PKL di kantor pemerintahan, saya bekerja dalam tim pelayanan
Kami bertugas menyambut tamu, mengarahkan mereka ke bagian yang dituju, dan membantu proses administrasi. Saya belajar untuk mendukung antar anggota tim, berbagi informasi dengan cepat, dan menjaga komunikasi agar tidak terjadi kesalahan. Pengalaman itu membuat saya paham bahwa kerja dalam tim adalah kunci utama kesuksesan. Berapa kisaran gaji yang Anda harapkan? Saya hanya mengikuti standar yang berlaku di perusahaan dan sesuai dengan UMR daerah. Saya percaya bahwa PT Kereta Api Indonesia sudah memiliki sistem penggajian yang adil dan profesional. Yang terpenting bagi saya adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang terlebih dahulu. Namun, jika perlu menyebut angkanya, saya siap menerima sesuai UMR atau kebijakan perusahaan untuk posisi customer service pemurah. Mengapa Anda memilih perusahaan ini sebagai tempat kerja? Saya memilih perusahaan ini karena PT Kereta Api Indonesia adalah perusahaan BUMN yang punya reputasi sangat baik. Layanan dan kedisiplinan PT Kereta Api Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan itu membuat saya yakin bahwa perusahaan ini adalah tempat yang tepat untuk membangun karir. Saya juga ingin bekerja di perusahaan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas. Transportasi kereta api adalah kebutuhan banyak orang, dan saya ingin menjadi bagian dari pelayanan itu. Apa yang Anda ketahui tentang perusahaan ini? Yang saya ketahui tentang PT Kereta Api Indonesia adalah BUMN yang menyediakan jasa transportasi berbasis rel di Indonesia. Perusahaan ini terus berinovasi dalam hal layanan digital, peremajaan armada, dan peningkatan kenyamanan penumpang. Saya tahu bahwa PT Kereta Api Indonesia memiliki komitmen kuat terhadap keselamatan, ketepatan waktu, dan pelayanan pelanggan. Selain itu, PT Kereta Api Indonesia juga memiliki budaya kerja yang disiplin dan profesional, yang menurut saya sangat baik untuk membentuk karakter kerja. Apa rencana dan tujuan karir Anda dalam 5 tahun ke depan? Dalam 5 tahun ke depan, saya ingin menjadi karyawan yang berpengalaman, dipercaya oleh atasan, dan bisa naik ke posisi yang lebih tinggi, seperti supervisor customer service. Saya juga ingin terus mengikuti pelatihan dan pengembangan diri. Tujuan jangka panjang saya adalah memiliki karir yang stabil dan bisa memberikan manfaat untuk perusahaan dan masyarakat. Saya ingin dikenal sebagai orang yang profesional, ramah, dan berintegritas. Jika Anda menerima keluhan dari pelanggan yang bukan tanggung jawab Anda, apa yang ingin Anda lakukan? Saya akan tetap mendengarkan keluhannya dengan sopan. Setelah itu, saya akan mencatat atau menangani sebisa saya, lalu meneruskan kepada bagian yang berwenang. Saya juga akan memberitahu pelanggan bahwa keluhan sedang diproses. Saya percaya bahwa semua pelanggan berhak merasa diperhatikan meskipun masalahnya bukan di bawah tanggung jawab saya secara langsung. Bagaimana Anda memastikan setiap pelanggan mendapatkan pelayanan terbaik?
Saya akan memastikan setiap pelanggan merasa didengarkan, dihargai, dan dibantu. Saya juga akan terus belajar memahami prosedur dan informasi perusahaan agar bisa memberikan jawaban yang tepat. Bagi saya, pelayanan terbaik bukan hanya soal ramah, tapi juga tentang akurasi, kecepatan, dan empati. Saya akan memperlakukan semua pelanggan dengan cara yang sama baiknya, tanpa membeda-bedakan. Bagaimana cara Anda tetap profesional walau sedang dalam suasana hati yang kurang baik? Saya percaya bahwa profesionalisme artinya tetap menjalankan tanggung jawab, meskipun sedang menghadapi masalah pribadi. Jika saya sedang merasa tidak nyaman, saya akan tarik nafas dalam, menenangkan diri, dan fokus pada tugas. Saya juga terbiasa memisahkan urusan pribadi dengan pekerjaan dan menjadikan pelayanan sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab moral. Bagaimana Anda menjaga kerahasiaan data pelanggan? Saya paham bahwa data pelanggan bersifat rahasia dan hanya boleh digunakan untuk keperluan pelayanan. Saya tidak akan menyebarkan data tersebut kepada pihak yang tidak berwenang, dan saya akan mengikuti semua SOP yang berlaku di perusahaan. Saya menghormati hak privasi pelanggan dan akan menjaganya sebagaimana saya ingin data saya sendiri dijaga. Menurut Anda, bagaimana cara komunikasi yang baik dengan pelanggan? Menurut saya, komunikasi yang baik adalah komunikasi yang jelas, sopan, dan empati. Kita harus bisa mendengarkan dengan aktif, menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Saya percaya bahwa senyum, bahasa tubuh, dan nada bicara juga sangat berpengaruh dalam menciptakan komunikasi yang efektif. Ceritakan pengalaman atau tantangan yang pernah Anda hadapi dalam memberikan layanan serta bagaimana Anda menyelesaikannya. Nah, saat PKL, saya pernah menghadapi seorang warga yang merasa tidak puas karena dokumen yang dibutuhkan belum tersedia. Beliau datang dengan nada tinggi dan terlihat kecewa. Saya tetap tenang mendengarkan keluhannya, lalu menghubungi bagian terkait. Saya meminta beliau duduk sebentar dan menjelaskan bahwa saya akan membantu semaksimal mungkin. Nah, setelah beberapa waktu, dokumen itu bisa diselesaikan dan beliau pun mengucapkan terima kasih. Dari situ saya belajar bahwa ketenangan, komunikasi yang baik, dan kesabaran adalah kunci dalam menghadapi situasi sulit. Baik, interviewnya sudah selesai. Silakan tunggu informasi dari kami. Baik, terima kasih. Kalau nanya bicara gaji, gak apa-apa.